Jadi waktu itu ada tetangga yang pertama, orangnya sudah sepuh, sudah 80 tahun, itu tidak bisa meninggal. Maksudnya? Posisi, maaf ya, posisinya itu sudah di sini, jadi leher ke bawah itu sudah mati lah boleh dibilang. Kayak sakaratul maut gitu. Iya, karena bapaknya ini punya pegangan pusaka. Ilmu. Iya, tidak bisa dilorotin gitu. Sudah dipanggilkan orang pintar, paranormal, bahkan sudah diruqyah dan macam-macam, tetap tidak bisa lepas gitu. Dengar-dengar kabar waktu itu ibu saya minta tolong ke saya, keluarganya juga untuk dibantu gitu. Bukan saya nggak tahu Itu apa-apa. umur berapa? 2000 berapa ya? 2014. Oh, 2014 Kan berarti orang 6 tahun. dapat pengakuan kan 2013. Iya. Terus Waktu itu ya saya tawarkan, ya insya Allah saya bisa membantu. Bulannya juga pas bulan Ramadan ya, pas baik. Hari Selasa itu saya ke sana. Cuman saya pegang tangannya, saya ajak komunikasi sosoknya, minta nanti kalaupun saya harus lepas, saya harus dilabut di pantai selatan. Pantai selatan. kalau yang Om Hao bilang temennya di sana banyak tuh kan berarti dalam tanda kutip ya? Iya, dalam tanda kutip. Terus Om Hao tuh pernah nggak ke gap orang gitu? Om Hao lagi komunikasi gitu dengan makhluk astral itu gitu. Itu dulu saya tidak ngomong langsung gitu, enggak. Oh enggak. Karena nanti jadi pergunjingan, oh ini masih muda, stres. Lalu nanti saya juga. Ini apa karena ditinggal pacar jadi Iya, stres kena, gitu? kena pelet. Terus waktu itu ibu saya kan malu mbak, karena dari tempat kuburan dulu saya bawa ke rumah. Jadi saya setting, saya ambil kamboja di kuburan, tak taruh rumah. Oh gitu. Bikin set kuburan-kuburan dulu. Kan saya bilang gini, nah kalau saya main ke kuburan kan mbak-mbaknya cantik, saya dijamu dengan baik. Jadi mereka biar main ke rumahku ganti, gantian main. Jadi tak bikinkan kuburan-kuburanan, biar settingnya sama lah gitu pikir saya. Terus kan jadi omongan tetangga ya mbak ya, Iya. sama ibu saya dibongkar. Terus ini yang mungkin ibu saya malu ya, mungkin satu waktu saya usia 12 tahun 13 tahun itu kan sering diajak kondangan. Biasanya kan kalau kondangan kita salaman dulu kan sama mempelainya, pengantinnya. Waktu saya salaman sama yang mempelai perempuan, saya kan biasa ke celetuk itu bilang sama ibu saya, Bu, mbaknya ini sudah punya dedek gitu. Jadi ketahuan gitu. Kesetrum gitu. Dedeknya udah 4 bulan gitu. Ibu saya marah-marah. Waktu kita ke bawah kan makan tuh, ngambil ini ya, resepsi kan ya, makan. Ada orang, ada temennya, ibu saya mungkin temennya pada datang. Itu sudah isi loh katanya gitu. Ibu saya bilang berarti kamu bener gitu. Awalnya mungkin ibu nggak percaya ya dengan keluarga kemampuan keluarga yang Om Hao punya ini, kan nggak percaya. Terus mungkin seiring berjalannya waktu makin kesini, apa yang Om Hao lihat, apa yang Om Hao rasakan tuh kan suka nyata gitu ya. Baru mungkin percaya. Ya, sebenarnya baru mendapatkan pengakuan keluarga 2013. Baru kasihan. Terus saya tidak diakui terlantar. Maaf ya kalau nonton orang tua. Minta maaf ibu. Gitu. Enggak, ibu saya orangnya humoris juga. Oh gitu. Jadi memang Om Hao ini luar biasa. Udah sampai napak tilas itu udah sampai ke luar negeri juga ya. Iya, yang paling jadi jauh ke Jepang. Ya kayaknya rentetan cerita yang dari Indonesia ini terus nyeletuk aja pengen ke sana, akhirnya ke sana. Ya diamini lah mbak dengan alam semesta ya. Akhirnya juga sampai ke Batam ini. Waktu itu kita ketemu. Waktu itu beberapa bulan yang lalu itu punya bayangan ya. Kapan ya bisa ke Vietnam gitu. Terus sama teman-teman itu waktu itu ke yang di Jakarta, tidak kepikiran untuk ke Batam. 1 bulan yang lalu keluar suratnya. Wah, alhamdulillah akhirnya kesana. Alhamdulillah. Dan akhirnya ketemu siapa? Ketemu sosok yang kemarin ya. Ketemu banyak pengalaman juga relasi kan. Jadi seminggu yang lalu kita nggak kenal. Terus yang di Camp Vietnam itu juga rentetan cerita dari Om Hao yang di Jakarta itu, ada juga Camp Vietnam tapi cuman kecil ya Om ya? Iya, cuman penampungan sementara. Penampungan sementara. Sampai di Batam ini benar-benar emang itu Camp Vietnam yang paling besar. Ya. Jadi
kemarin kita udah lihat di sana Om ya, dengan berbagai kejadian-kejadian itu udah Om Hao ceritakan juga gitu kan, kita rasakan juga. Karena Om Hao nih aduh tetheringnya tuh on terus tanpa password jadi kesirep. Ya. Kesirep Apa mau terus. beli paketan aja? Enggak. Anggap aja ini promosi dulu. No. Saya Jadi nyambi Om Hao sales ini, gini, Mbak. tadi perjalanan dari kecil, terus Om Hao udah apa tuh mendapat pengakuan dari keluarga sampai Om Hao kemana-mana gitu kan. Untuk urusan yang agak sensitif nih, Iya. yang agak pribadi, Ini aku meluk. itu Om untuk urusan asmara. Iya. Om Hao ini terlihat sendiri gitu, terus apakah ada bidadari yang sudah mendekat atau mencarinya yang bagaimana? Gini Om, ada nggak pengalaman bersama pacar sebelumnya yang tahu bahwa Om Hao punya kemampuan begini, terus dia mundur alon-alon, kayak judul lagu ya, Kayak judul lagu ya. mundur alon-alon. Perasaan. Jadi ngomong-ngomong bidadari, masa saya mau dikasih 72 bidadari? Wih, kebanyakan. Jangan. Jangan, saya jadi Yang bergelantungan gitu. iya. Terus Om gimana? Pernah Dulu nggak ya. pacarnya itu ini apa? Komplain gitu. Ternyata aku punya pacar yang begini loh gitu. Enggak, malah justru dulu Enggak tidak ketahuan tahu, ya? tidak ketahuan. Jadi saya sembunyikan 2 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau deket-deket ini memang ada beberapa yang coba deket sama saya. Cuman untuk saat ini saya belum bisa, Mbak, karena saya belum bisa membagi waktu. Oh gitu. Karena kan hampir setiap minggu saya pasti keluar kota. Oh, Dengan waktu dengan keluarga aja cuma 1 hari, pas weekend aja. Tapi Om nggak inget itu apa? Kan umur gitu kan. Iya, udah ya. Kan nggak kecil terus, kan nggak muda terus Ya, gitu. maunya awet mang diformalin. Jadi Om gini. Jadi Epi tuh tanya gini, pernah nggak ada yang ketahuan akhirnya pas udah berjalan hubungan asmara, taunya Om Hao punya kemampuan gini, dia jadi mundur gitu? Kalau yang dulu itu tidak, Mbak. Enggak ya, nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Berarti emang nggak jodoh. Ya, salah satunya. Emang nggak Jadi jodoh. kasarannya jagain jodoh orang. Jagain jodoh orang kecil. Belum, Mbak. Cuman kalau maaf ya, ini bukan apa ya. Cuman kalau posisi saya saat ini banyak yang ingin mendekat, kenalan banyak. Dalam artian pasti sudah tahu saya punya titipan seperti itu ya. Bagi saya sih sebenarnya kadang pernah saya tanya ya, yang paling dekat kemarin itu, dia tidak melihat saya dengan itu, tetapi sifat-sifat lainnya. Oh gitu. Sifat-sifat Mungkin lainnya. di sosok Om Hao ini mungkin orangnya yang Apa? rendah hati gitu kan, mungkin. Rendah Epi kan nggak banget. kenal. Nggak Kan kenal Epi kok baru bisa sampai kenal. sini. Epi baru kenal. Ini kan semuanya karena Tuhan yang Maha Esa kita bisa dipertemukannya Iya, kan benar, Om. Mbak. Saya bisa sampai sini juga. Iya, jadi kita nggak pernah tahu apa yang Yang akan akan terjadi terjadi, di iya. depan. Nah, Om Hao, pengen nanya satu Iya. pengalaman Om Hao yang sangat berkesan, yang tidak bisa terlupakan selama Om Hao punya sampai detik ini punya kemampuan ini. Pengalaman apa yang paling Om Hao ingat gitu? Iya, 2 kali, Mbak. Jadi waktu itu ada tetangga yang pertama, orangnya sudah sepuh, sudah 80 tahun, itu tidak bisa meninggal. Maksudnya? Posisi, maaf ya, posisinya itu sudah di sini, jadi leher ke bawah itu sudah mati lah boleh dibilang. Kayak sakaratul maut gitu. Iya, karena bapaknya ini punya pegangan pusaka. Ilmu. Iya, tidak bisa dilorotin gitu. Sudah dipanggilkan orang pintar, paranormal, bahkan sudah diruqyah dan macam-macam, tetap tidak bisa lepas gitu. Dengar-dengar kabar waktu itu ibu saya minta tolong ke saya, keluarganya juga untuk dibantu gitu. Bukan saya nggak tahu Itu apa-apa. umur berapa? 2000 berapa ya? 2014. Oh, 2014 Kan berarti orang 6 tahun. dapat pengakuan kan 2013. Mbak. Iya. Terus Waktu itu ya saya tawarkan, ya insya Allah saya bisa membantu. Bulannya juga pas bulan Ramadan ya, pas baik. Hari Selasa itu saya ke sana. Cuman saya pegang tangannya, saya ajak komunikasi sosoknya, minta nanti kalaupun saya harus lepas, saya harus dilabuh di pantai selatan. Pantai
pantai selatan Samudra Hindia. Sosoknya itu yang minta. Iya. Dan waktu itu saya cuma memegang bentar, tangannya tak ambil gini pakai daun sirih, tak bawa sama bunga kantil, bunga cempaka. Kenanga tak? Cempaka. Cempaka ya? Cempaka putih. Oh, cempaka putih. Dibawa. Kemudian saya cerita-cerita pengalamannya bapaknya, flashbacknya seperti apa, diiyakan oleh bapaknya. Bapaknya ngaku ya? Iya, saya tinggal. Kemudian hari Kamis pagi jam 2 itu saya mimpi. Dalam mimpi saya bapak ini datang sama sosok itu mengucapkan banyak terima kasih. Nanti anak setelah jalan jangan coba menoleh ke belakang. Kemudian saya terbangun, sahur, kemudian mau sholat subuh. Saat subuh dapat kabar yang menggembirakan sebenarnya. Tapi untuk lain tidak menggembirakan karena kabar kematian. Oh iya. Beliaunya sudah wafat jam 2 pagi. Oh. Jadi sewaktu datang ke saya itu ternyata Polrinya. Oh berarti kan itu datang ke Om Hao itu kan subuh. Berarti beliau udah meninggal jam dong? 2 pagi sudah. Oh kayak kesannya kayak pamit gitu ya? Iya, waktu itu seperti pamit. Dan ya alhamdulillah gitu Mbak, puji syukur gitu dalam artian saya hanya menjadi perantara. Lalu yang kedua itu si nenek-nenek ya usia 95 tahun gitu. Dulunya cantik tapi maaf pakai susuk. Oh gitu. Terus waktu naik haji ke Mekah katanya itu jin perewangannya itu ditahan imigrasi Mekah. Tuh. Ketinggal di sana. Kok bisa? Karena mungkin nantang atau apa jadi lebih tua. Yang di Arab itu kan lebih tua. Pulang ke Indonesia kosong. Lalu susuknya kan nggak bisa dicabut. Jadi susuk itu mungkin ya hati-hati ya yang mau memasang ya. Biasanya yang bisa pasang bisa tarik itu yang hanya paranormalnya. Orangnya. Karena dia tahu passwordnya. Passwordnya. Waktu itu saya mau hacker aja nggak bisa, mau hack itu nggak bisa. Di dunia itu juga ada hacker-hacker ya? Iya, nggak bisa waktu itu. Cari passwordnya apa nggak ketemu kan. Akhirnya tetap ketanam di situ. Lalu coba negosiasi lah, saya restart lah, start ulang gitu ya, mau install ulang gitu. Terus bilang bahwasanya ada 3 pesan. Nanti setelah ibunya itu meninggal, Polrinya yang bilang ke saya, jangan ada perselisihan soal pembagian harta warisan. Yang kedua anak-anaknya yang akur. Yang ketiga saya akan lepas setelah 40 hari kamu kesini dan setelah hari raya Idul Fitri 40 hari. Saya sampaikan ke keluarganya. Ya. Itu keluarganya langsung percaya nggak? Ya ada yang percaya yang tidak. Ada pro dan kontra. Ya tapi 2 bulan kemudian saya dapat kabar, lupa ngabarin ceritanya. 20 hari yang lalu wafat. Nenek wafat. Iya berarti udah 40 hari kan? Ya antara ya saya bahagia dalam artian membantu ya Mbak ya dalam ini. Tapi kadang secara tidak langsung berarti saya membunuh 2 orang. Secara tidak langsung kan. Ya benar. Secara tidak langsung itu ya sebenarnya masih ada beberapa pengalaman lain seperti terakhir kemarin memulangkan mereka yang ingin kembali ke negara. Oh gitu. Jadi dari beberapa gua Jepang yang ada di Bandung, di Jogja, di Surabaya tanahnya saya bawa. Nah, tanah dari gua Jepang di Jawa itu Om Hao bawa ke gua saya bawa beneran di Jepang sana? Kyoto sama Hiroshima, Jepang langsung ya. Dan waktu itu kan karena ada imigrasi tanda kutip pengurus-pengurusan gitu. Jadi, ribet juga birokrasinya. Iya, jadi ngirim ini kan, tapi alhamdulillah waktu itu bawa tanah lolos imigrasi beneran. Tak selip-selipan di buku-buku gitu karena kan pasti ada pengecekan karena tanah pasti keluar lebih sulit Mbak. Gitu. Karena kan dicek ada virus atau enggak. Tapi alhamdulillah lolos. Ya waktu itu saya tidak bisa mendoakan secara Shinto, agamanya kan beda juga. Tetapi setidaknya saya hanya mengantar waktu itu spiritnya karena ternyata di laut itu kalau nyebrang tidak gampang, banyak rintangan. Dan waktu itu teman-teman Belanda saya tanda kutip tidak dapat visa ke Jepang. Jadi mereka tertinggal di Jawa. Jadi Om Hao sendiri? Sendiri. Waktu itu saya sendiri. Itu salah satu tantangan ya Om ya? Iya, sama beberapa korin-korin Jepang ya bekerja bulat gitu. Dan waktu sampai yang nemenin bahkan korin? Iya. Bukan yang manusia? Masuk sama teman saya 2 waktu itu. Yang masuk ke badan kan, waktu itu saya hanya mediasi membawa. Ya waktu ke Jepang tuh ya antara sedih dan bahagia Mbak. Jadi kayak ngelihat orang yang sudah 70 tahun lebih pulang kampung. Oh gitu. Oke, Om Hao, ada satu hal lagi yang pengen Epi tanyakan, yaitu yang lagi viral kemarin itu, yang lagi hits ya, KKN Desa Penari. Kemarin kan sempat juga nih Epi ngeliat Om Hao itu jadi pembicara ya, karena memang sempat diundang untuk menjelaskan KKN Desa Penari itu.
Nah itu menarik Om, Iya. menarik sekali gitu. Iya. Kok bisa? Iya, ini saya kesini kayak KKN jadi. KKN. Dia kan lihat masih di desa, gitu. Dikirim ke Batam untuk KKN. Kuliah kerja nyata. Studi banding. Studi banding. Iya, kalau menanggapi itu sebenarnya begini Mbak. Ceritanya ini sebenarnya ada. Memang ada ya? Real. Real. Tempatnya pun ada. Cuman yang dikemas itu tidak 100% seperti itu. Jadi Ada bumbu-bumbunya. iya, intinya itu memang benar ada. Itu benar ada. Tapi memang di dunia Gaibnya. gaibnya. Iya, karena sosok desa penarinya, kalau saya lihat itu memang desa penari, tapi menyediakan penari-penari untuk membantu manusia ya di alam nyata. Jadi kan pernah dengar ya ada penari yang kemudian kesurupan. Iya, benar. Nari-nari sendiri nggak sadar. Seperti itu sebenarnya Mbak. Cuman dikemas biar lebih kekinian ya. Itu dengan KKN kan anak-anak muda. Kan misal penyuluh di desa penari atau penyuluh pertanian di desa penari, pengajar kan di desa penari anak-anak kan lagi aneh KKN. ya. Jadi lebih gampang gitu loh Mbak, karena ya namanya cerita untuk entertain pasti kan ya tahu. Itu gitu rame ya Om ya? Ya lumayan, dan memang Itu lokasinya emang satu desa gitu ya? iya, tapi desa gaib. Kayak kemarin kita waktu dari Game Vietnam ke sini dan kita melewati desa-desa seperti desa-desa. itu. Sebenarnya banyak Mbak di Indonesia. Nggak hanya di daerah itu saja, sebenarnya banyak. Tapi baru itu yang keangkat gitu ya? Ya, yang keangkat seperti itu. Jadi sejauh ini sebenarnya enak sama Om Hao ini karena biar tahu kita sejarah ya, sejarah-sejarah. Bisa dibilang sejarawan juga nggak Om? Kalau dibilang sejarawan, sebenarnya saya tidak kuat literaturnya karena kurang spesifikasi. Karena basic studi saya bukan ilmu sejarah, saya ilmu teknik sebenarnya. Tapi kemampuan ini Om Hao bilang dikaitkan dengan ilmu sains ya? Iya, dengan metafisika ya? Metafisika dengan fisika. Iya. Iya. Itu memang berkaitan. Karena seperti kemarin kita kemarin waktu datang ke bekas diskotik ya yang ada di Kota Batam, waktu itu sempat eksperimen kita. Eksperimen malam. Ada gitu. Gelombang. Iya, jadi kita praktikum gitu. Praktikum. Ya, sempat konyol tapi lucu itu juga. Tapi mendidik sebenarnya, kayak kita science impact gitu ya. Iya. Jadi ada alat pendeteksi makhluk astral. Kemudian ada jaraknya kayak apa ini radar gitu. Sama ada gelombang-gelombang. Ya, jadi peralatannya bisa disiapkan untuk rekan-rekan ya nanti yang mau praktikum ini. Ada HP, handphone, Android yang ada aplikasinya untuk deteksi hantu ya. Kemudian satu dengan center. Jadi kita bisa main-mainin. Iya, dengan center itu. Kemudian nanti cari tempat angker. Kemudian nanti pertama ada operator yang ngarahin. Jadi kita kayak grup praktikum gitu. Waktu sekolah dulu. Terus bawa center, nanti kalau kita melihat satu titik di mana makhluk astral itu berada, coba nanti di center aja. Pasti dia akan gerak gitu. Lari-lari. Karena memang makhluk itu dengan intensitas cahaya yang terang dia akan menjauh. Ya, dan kenapa demikian? Karena sebenarnya ada kutub negatif, ada kutub positif. Jadi seperti magnet, tarik menarik. Sehingga kalau makhluk astral itu mau mendekati kita, itu terjadi seperti daerah ataupun listrik statis. Seperti waktu kecil kita main penyaris, kertas yang diangkat itu. Jadi jadi bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Ya. Karena dia positif, kita negatif. Kebalik. Kita positif, dia negatif muatannya, sehingga nanti terjadi tarik menarik dan kita panas, dia dingin. Gitu. Jadi ada kayak perubahan suhu turun. Ada angin datang, ada tekanan. Jadi memang kan berkaitan kemampuan yang dimiliki Om Hao ini dengan ilmu metafisika dan fisika itu berkaitan ya. Kalau saya kaitkan dengan teknik. Saya kaitkan dengan sains iptek karena memang basic saya teknik. Oh gitu. Jadi mempelajari tentang matematika, fisika kan dan metafisika sekarang. Siap. Om Hao, nggak nyangka aja nih Epi bisa bincang-bincang kalau bahasa Melayunya tuh celoteh dengan Om Hao, berbagi pengalaman Om Hao, terus kami juga jadi tahu gitu kisahnya, sejarah-sejarah atau yang sudah terjadi di belakang kemarin yang kita pun belum lahir ya Om ya. Jadi kita udah tahu, udah banyak cerita juga untuk Om Hao. Kedepannya semoga semakin sukses. Amin.
dimurahkan jodohnya. Didekatkan. Jadi Dimurahkan didekatkan, nanti punya banyak, dimurahkan Pak. rezekinya, didekatkan jodohnya. Jangan ngejagain jodoh orang terus. Terus ya. Kasian ya. Jodoh saya mungkin baru dijagain orang sekarang. Yeay. Gitu, ngarep. Ya pasti lah, orang tuh harus optimis. Iya, oke. Jadi untuk Om Hao, pokoknya dari Epi di sini sukses selalu, dan Om Hao, Ya, kapan-kapan kita pasti jumpa lagi. insya Allah ya. Nanti Lanjut kita lagi. ke tempat yang lain. Tempat yang Kemungkinan lain lagi. nanti kita mau ke resort ya. Cie. Resort Vietnam. Ditawarin kemarin soalnya. Cie. Bubuk sana ya, Pak. Enggak. Om Hao aja. Karena emang Om Hao ini suka iseng. Netizen semuanya. Om Hao ini suka tiba-tiba deket-deket, taunya dia buka mata batin. Nanti Oke, kedepannya iya. Om Hao buka mata hati, Eh, biar jodohnya mendekat. Amin ya Om ya. Iya, amin. Kalau Oke. udah buka mata hati, belum ada yang mendekat. Eh, Saya buka tutup ya, kayak palang kereta. tarik ulur, Tarik tarik keluar ulur. kayak layangan, Bang. Dipikir. Oke, makasih banyak Om Hao ya, Iya. bincang-bincang kita, celoteh kita. Iya. Jumpa lagi di depan nanti. Depan nanti. Semoga Tetap kita apa ini? ketemu. Tetap jangan lupa apa? Jangan lupa like, Share. comment, subscribe Share channel channel Nyai dan Nyai channel Epi, dan jangan lupa, apa? ayo klik Klik tombol tombol lonceng lonceng. akan mendapatkan pemberitahuan setiap Nyai upload. Oke, sip, thank you Om Hao. Sama-sama. Jumpa lagi. Cek. Oke.